Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita di kawasan Gedong Songo ini. Kita mulai meninggalkan Candi 1 dan berjalan menuju ke Candi Gedong 2. Ini adalah bagian ketiga dari wisata Gedong Songo. Teman-teman, perjalanan ke Candi Gedong 2 ini kurang lebih menempuh jarak setengah kilo ya, atau sekitar 500 meter, tapi menurut penelusuran yang saya lakukan, jarak lurus dari Candi 1 ke Candi 2 adalah 337 meter. Tapi itu jarak lurus ya teman-teman. Sedangkan kita berjalan mengikuti trek yang sudah disediakan. Kondisinya menanjak dan cukup tinggi tanjakannya. Dari rambu-rambu yang ada, setelah naik kita nanti akan bertemu dengan pedagang-pedagang makanan dan minuman. Teman-teman, perjalanan menuju Candi kedua ini cukup naik dengan tanjakan yang cukup tajam. Namun tadi sebelum naik ini terdapat sebuah tulisan di atas Candi 1 terdapat warung. Jadi kemungkinan besar kita akan mendapatkan warung di depan sana. Kalau menurut literatur yang sempat saya browsing di berbagai tempat atau di berbagai web, jarak lurus Candi 1 ke Candi 2 adalah 337 meter. Namun karena kita mengikuti trek jalan yang tersedia, kemungkinan besar jaraknya berkisar setengah kilometer teman-teman. Dengan 2/3 dari perjalanan ini adalah naik atau tanjakan. Kita sudah berjalan kurang lebih 200 meter dan belum kita jumpai warung-warung yang tadi seperti ditulis. Mungkin di depan itu terlihat beberapa ada bangunan. Ini perjalanannya terus menanjak dan jalannya datar, bukan tangga. Sebetulnya saya tidak
tidak suka dengan kondisi jalan menanjak atau menurun yang jalannya adalah rata begini, karena pada saat nanti turun, jalan yang seperti ini lebih melelahkan karena kita harus ngerem, teman-teman. Tapi kalau bentuknya tangga, kita tidak ngerem. Jadi kaki kita harus menumbuh dengan kuat untuk kita tidak berjalan terlalu kencang. Jadi harus ngerem memang. Kita sudah sampai di tempat-tempat pedagang. Cuaca sangat cerah dengan matahari bersinar sangat terik, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita saat ini berjalan di bawah tenda dari para pedagang ini. Sebagian besar dari pedagang-pedagang ini menjajakan minuman dan makanan-makanan ringan. Ada beberapa yang menjual makanan seperti soto dan lain sebagainya. Ada beberapa yang berjualan kerajinan tangan. Seratus meter lebih nih pedagang ini. Dari deretan di kanan dan kiri. Kita sudah berjalan 100 meter tapi pedagangnya belum habis juga. Cukup panjang, teman-teman. Untuk ukuran tempat pariwisata, makanan dan minuman di sini tergolong murah karena tadi saya sudah mencoba membeli ronde, dan ronde harganya juga cuma 10.000, teman-teman. Jadi masih sangat layak harganya. Banyak pedagang yang belum buka karena memang ini masih pagi. Saya sengaja berangkat ke sini pagi dengan tujuan untuk bisa mendapatkan view gunung yang baik, juga tidak berhadapan dengan panas yang menyengat. Karena dengan udara sejuk tapi matahari terik, tahu-tahu kulit kita terbakar, teman-teman. Sudah menghitam tahu-tahu. Jalan terus menanjak dan kerapatan dari warung-warung ini sudah merenggang, jadi sudah tidak serapat tadi. Dan di sebelah kiri sudah tidak ada warung, hanya sebelah kanan. Terus kita menanjak di sebelah kiri ini sebuah komplek untuk outbound, teman-teman. Dan dari suara sayup-sayup terdengar saat ini sedang ada kegiatan outbound. Namun terbakar ya, jadi harus membayar tersendiri untuk bisa masuk ke tempat itu.
saya tidak sempat bertanya untuk masuk ke tempat ini bayarnya berapa. Tapi sebagai informasi, tadi saya dikenakan tarif 15.000 per orang dengan parkir motor 2.000 dan motor bayarnya pada saat nanti pulang. Jadi kami bertiga berkunjung ke tempat ini untuk restribusi menghabiskan 49.000 dengan rincian 45.000 untuk restribusi masuk kawasan candi dan 4.000 untuk 12 motor. Jalan mulai mendatar, teman-teman. Dan di sebelah depan itu kelihatannya kita belok ke kiri. Lumayan jalan mendatar, setelah sekitar 300 meter menanjak terus. Bisa bernapas sedikit. Satu dua masih terdapat warung, dan kita benar belok ke kiri dan menurun, teman-teman. Menurun. Nah, ini tidak enaknya kalau jalan turun tetapi jalannya rata gini, tidak tangga, bentuk tangga. Jadi kita justru mengeluarkan tenaga lebih untuk ngerem. Itu, teman-teman. Tapi kalau tangga malah lebih enak. Jalan terus menurun, teman-teman. Sementara suara orang yang sedang outbound itu terdengar cukup keras. Candi Gedong 2 berada di ketinggian 1265 mdpl. Jadi lebih tinggi, berkisar 60 meter dari Candi 2. Namun kita naik dulu baru turun ini, teman-teman. Saat ini jalan masih menurun. Terus sementara suara dari loudspeaker instrukturnya itu kenceng sekali. Jalan mulai mendatar, teman-teman. Sudah tidak turun lagi tapi mendatar, dan di depan ini pertigaan, teman-teman. Oke, kita pertigaan dan belok ke kanan. Jalan ini selain jalan dipergunakan untuk manusia, jalan ini adalah jalan lintasan kuda. Namun berbalik, teman. Jadi kalau kita naik kuda, maka lintasannya tidak ke Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi
4, Candi 5, tapi kebalik. Candi 5, Candi 4, Candi 3, Candi 2, dan balik lagi jadi ke tempat naik. Kuda tidak melewati Candi 1 dan warung-warung tadi. Kemungkinan besar adalah pertimbangan dari candi. Kalau 1-2 nanti 5 ke 1 itu turunnya sangat curam, teman-teman. Jadi nanti pulangnya kita tidak balik lewat sini lagi, tetapi dari 5 langsung turun ke pintu gerbang atau ke kawasan Candi 1. Kita masih turun, teman-teman. Jadi mungkin kita sudah naik di ketinggian 1300, kemudian turun lagi. Turun lagi, dan candi itu sudah tampak ada di sebelah kiri depan itu. Jadi itu ada 2 sejoli itu. Inilah alasan mengapa saya membuat video ini tidak saya potong-potong, ya karena itu. Jadi tadi di kompleks Candi 1 itu pengunjungnya cukup banyak, tapi yang berjalan ke candi-candi apalagi sampai Candi 5 itu sangat sedikit, ya, dengan alasan malas ngos-ngosan. Oke, kita sudah sampai di kompleks Candi Gedong 2, namun saya akan menyusur di sebelah samping dulu untuk melihat keindahan Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Andong. Kita akan menyusur di sebelah kiri candi, di sisi luar pagar, ya teman-teman, untuk melihat gunung dulu. Teman-teman, Candi 2 ini terdiri dari satu bangunan yang utuh itu, dan di depan dari Candi Gedong 1 yang bangunannya utuh ini terdapat reruntuhan yang kemungkinan besar reruntuhan tersebut adalah Candi Perwara. Oke, kita akan ke belakang, lewat belakang candi dan akan ke tebing untuk melihat indahnya Merbabu, Telomoyo, dan Andong. Ya, Merapinya tidak terlihat, teman-teman. Dari sini Merapi tidak terlihat, itu hanya terlihat Merbabu, Telomoyo, dan Andong. Yang Telomoyonya hanya terlihat sedikit karena tertutup oleh awan. Teman-teman, kita cukupkan bagian ketiga dari wisata Candi Gedong Songo ini, dan bertemu lagi di bagian keempat wisata ke Candi Gedong Songo dengan episode menuju Candi Gedong 3. Terima kasih.